evaporasi. Di sini saya bernama Muhammad Arifudin akan mempresentasikan terkait mekanisme detail terkait hubungan fotosintesis dan proses evaporasi pada tanaman. Fotosintesis dan evaporasi adalah dua proses penting yang terjadi pada tanaman dan memainkan peran sentral dalam metabolisme dan regulasi air tanaman. Fotosintesis memungkinkan tanaman memproduksi energi dalam bentuk gula, sedangkan evaporasi membantu mengatur keseimbangan air dan suhu tanaman. Nah, di slide selanjutnya itu ada proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses di mana tanaman mengubah cahaya matahari, air, dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Tanaman menyerap cahaya matahari melalui klorofil dan klorofas daun, menggunakan energi ini untuk menggabungkan karbon dioksida dan air menjadi gula dan oksigen. Tempat terjadinya eh, fotosintesis ini ada di klorofas yang mengandung membran tilakoid di mana cahaya diserap untuk melalui reaksi. Terus slide selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama itu ada cahaya. Cahaya ini mempengaruhi intensitas dan kualitas cahaya. Yang kedua ada karbon dioksida. Konsentrasi CO2 di udara yang membantu untuk proses fotosintesis. Yang ketiga ada suhu. Suhu yang optimal untuk enzim fotosintesis. Suhu ini sangat mempengaruhi dalam proses fotosintesis. Yang keempat itu ada ketersediaan air. Ketersediaan air juga sangat penting bagi proses fotosintesis. Yang slide selanjutnya itu ada evapotranspirasi. Evapotranspirasi merupakan gabungan dari proses yaitu evaporasi dan transpirasi. Proses evaporasi merupakan penguapan air dari tanah dan permukaan lain, serta transpirasi merupakan penguapan air melalui stomata daun. Stomata daun ini berperan dalam mengatur proses transpirasi. Saat terbuka, stomata memungkinkan pertukaran gas dan penguapan air. Faktor yang mempengaruhi evapotranspirasi merupakan kelembaban atmosfer, suhu udara, kecepatan angin, dan ketersediaan air dalam tanah. Slide selanjutnya itu ada hubungan antara fotosintesis dan evapotranspirasi. Di sini ada stomata sebagai penghubung. Stomata membuka untuk mengambil CO2, memungkinkan terjadinya transpirasi. Terus ada penguapan air pada fotosintesis. Ketersediaan air mempengaruhi tekanan turgon dan pembukaan stomata. Yang selanjutnya ada pengaturan suhu daun. Evapotranspirasi membantu mendinginkan daun, mempertahankan suhu optimal untuk fotosintesis. Di slide selanjutnya ini ada mekanisme. Mekanisme ini pembukaan dan penutupan stomata dipengaruhi oleh keseimbangan antara kebutuhan CO2 untuk fotosintesis dan kebutuhan untuk menghemat air. Yang kedua itu ada peran hormon atau asam absitat mengatur penutupan stomata selama kekurangan air. Efek feedback yang terjadi yaitu jika evapotranspirasi tinggi, tanaman mungkin menutup stomata untuk menghemat air, mengurangi laju fotosintesis. Di slide selanjutnya ini ada pengaruh lingkungan pada fotosintesis dan evapotranspirasi. Fotosintesis dan evapotranspirasi mengurangi ketersediaan mengurangi ketersediaan air dapat menyebabkan stomata menutup
menurunkan laju fotosintesis dan evapotranspirasi. Itu saat kondisi kekeringan. Sedangkan pada saat kelembapan tinggi eh, dapat mengurangi laju evapotranspirasi karena perbedaan tekanan uap air antara daun dan atmosfer berkurang. Yang ketiga ada angin dan suhu tinggi, meningkatkan laju evapotranspirasi yang dapat menyebabkan stres air jika tanaman tidak dapat menyerap air dengan cepat. Di slide terakhir ini ada kesimpulan. Kesimpulan dari PPT ini adalah fotosintesis dan evapotranspirasi adalah proses yang saling terkait. Yang kedua ada stomata berperan penting dalam mengatur keseimbangan antara pertukaran gas dan kehilangan air. Yang ketiga ada kondisi lingkungan sangat mempengaruhi hubungan antara kedua proses ini. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.